두려움만 빨리 내거라고! Di awal kisah diperlihatkan seorang gadis SMA bernama Yeonjin. Dia adalah putri penjual ikan. Di sekolah, Yeonjin dikenal sebagai anak yang badung. Memiliki ilmu bela diri, membuatnya selalu berkelahi di sekolah. Saat ini, Yeonjin kembali terlibat perkelahian dengan 3 anak taekwondo di sekolahnya. Sang guru memarahinya, karena yang dihajar kali ini adalah putra dari ketua yayasan sekolah. Meskipun Yeonjin seorang gadis, ia selalu diperlakukan tidak adil oleh guru-gurunya karena status sosialnya. Sang guru malah memaksanya meminta maaf kepada 3 pria yang telah menghina ibunya. Tak terima dengan hal itu, Yeonjin kembali menghajar mereka. Sang guru pun mengancam akan mengeluarkannya dari sekolah. Namun Yeonjin yang tak pernah diperlakukan seperti siswa pada umumnya, memutuskan berhenti sekolah. Sesampainya di rumah, ibunya yang bernama In-suk dan pamannya yang bernama Seon-ho menegurnya agar tidak berkelahi lagi. Namun Yeonjin yang kesal langsung menutup pintu kamarnya. Sebagai orang tua tunggal, In-suk mengizinkan putrinya belajar bela diri sejak Yeonjin masih kecil, agar kelak ia bisa melindungi dirinya sendiri. Yeonjin termasuk anak yang keras kepala dan suka memberontak pada ibunya karena tak pernah memberitahu soal ayah kandungnya. Namun sebenarnya, ia sangat mencintai ibunya. Scene berpindah ke Thailand, di mana diperlihatkan seorang ilmuwan memasukkan cairan ke dalam tabung aluminium. Nampak seorang wanita yang dijadikan sebagai objek percobaan dalam sebuah lab ilegal. Terlihat wanita tersebut merintih kesakitan. Kembali ke Korea, kita akan berkenalan dengan seorang detektif amatiran dari divisi kriminal bernama Taeyong. Ia dikenal sebagai orang yang sangat ceroboh. Ia bahkan tak diberikan pistol sungguhan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun tak pernah dianggap sebagai polisi yang tak berprestasi, namun Taeyong adalah pekerja keras dan pantang menyerah. Semua itu tak lain agar bisa mendapatkan pistol sungguhan. Dari temannya bernama Donggu, ia mendapatkan informasi akan ada penyelundupan senjata api dan narkoboy di pelabuhan. Itu sebabnya Taeyong sekarang berada di tempat itu tanpa adanya surat perintah dari atasannya. Namun sekian lama menunggu, Taeyong yang tak melihat adanya pergerakan yang mencurigakan, marah pada Donggu dan mengusirnya keluar dari mobil. Di saat bersamaan, Yeonjin dan teman-temannya lewat. Donggu sempat menyapanya sebelum pergi. Taeyong yang masih kesal memutuskan beristirahat sejenak. Singkat cerita, malam pun tiba. Yeonjin dan teman-temannya merayakan ulang tahun Yeonjin di pelabuhan, tempat biasa mereka nongkrong. Yeonjin terlihat sangat bahagia menerima hadiah ulang tahun dari teman-temannya. Mereka sangat menyayangi Yeonjin layaknya adik sendiri. Tak lama kemudian sebuah mobil lewat yang tanpa sengaja melewati genangan air. Mereka lantas mendekati rombongan pekerja yang sedang memindahkan barang ke mobil. Yeonjin berusaha menahan teman-temannya karena tak ingin membuat keributan lagi. Namun ia tak berhasil menghentikannya. Yang tanpa mereka duga, para pekerja Thailand tak tinggal diam dan memberikan perlawanan. Perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Mau tak mau, Yeonjin kembali terlibat dalam perkelahian. Taeyong yang lagi istirahat terbangun saat mendengar keributan dari arah pelabuhan. Ia dengan percaya diri mendekati kerumunan tersebut dan menodongkan pistol korek apinya. Sayangnya, Hodong mengetahuinya.
Meskipun begitu, Taeyong tak mau mengakuinya dan berniat menangkap mereka semua. Yang tanpa mereka duga, dari arah samping seorang pria misterius tiba-tiba muncul dan menembak mati semua yang ada di sekitarnya, termasuk dua sahabat Yeonjin. Melihat kejadian itu, Yeonjin, Hodong, dan detektif panik ketakutan. Mereka bertiga berhasil bersembunyi. Taeyong segera menghubungi kantor pusat meminta bantuan, sementara si pria misterius membuka peti dan mengambil tabung aluminium yang kita lihat di scene sebelumnya. Ketika hendak pergi, ia mendengar pergerakan Hodong. Saat akan mengeksekusinya, Yeonjin dengan terpaksa keluar menyelamatkan sahabatnya tersebut. Pertarungan 2 lawan 1 menyebabkan pria itu tewas. Mereka berdua berlari mencari tempat aman. Yeonjin meminta sahabatnya segera pulang dan jangan keluar rumah, serta tak membocorkan kejadian itu pada siapapun. Sebelum pergi, Yeonjin membuang tabung yang ada di tangan Hodong. Sesampainya di rumah, terlihat sang ibu tertidur di ruang tamu menunggu kepulangannya. Ia langsung masuk ke kamar. Yeonjin terlihat masih syok dan gemetaran mengingat kejadian yang barusan. Takut menjadi incaran, Yeonjin berubah pikiran. Ia menelpon Hodong dan memintanya ikut melapor ke kantor polisi malam itu juga. Mereka janjian ketemuan di kantor polisi. Namun sesampainya di sana, Yeonjin terkejut melihat sahabatnya tersebut telah tewas. Tak lama kemudian In-suk menelpon. Saat menjawab telepon, Yeonjin gemetaran karena para mafia telah menyekap ibunya. Mereka meminta Yeonjin menukar nyawa ibunya dengan tabung aluminium yang ia buang di pelabuhan. Karena nyawa sang ibu dalam bahaya, Yeonjin segera kembali ke TKP mencari tabung tersebut. Beruntungnya, ia berhasil menemukannya. Sementara itu di pelabuhan, polisi sudah berada di TKP. Atasan Taeyong meminta keterangan atas apa yang terjadi malam itu. Ia menceritakan kronologinya dan menduga semua itu berhubungan dengan Jang Seok. Mendengar nama itu, atasannya terkejut. Ia meminta Taeyong untuk segera pulang, tidak terlibat dengan kasus tersebut, dan mengambil cuti. Jelas saja Taeyong tak terima, karena dialah satu-satunya petugas yang berada di TKP saat kejadian. Ia ingin dilibatkan dalam kasus tersebut. Bukannya menghargai usaha Taeyong, atasannya malah memarahinya. Ia berkata, Jang Seok bukanlah orang biasa. Ia adalah salah satu mafia besar di kota itu yang sedang dalam pengawasan divisi khusus. Bagaimana mungkin seorang polisi biasa seperti Taeyong yang bahkan tak bisa melindungi diri sendiri dari preman jalanan mau terlibat dalam kasus itu? Tak ingin menyerah begitu saja, Taeyong tak tinggal diam. Ia teringat pada Yeonjin, salah satu korban yang selamat. Ia lantas mendatangi tempat Donggu meminta alamat Yeonjin. Shin berpindah ke rumah Yeonjin di mana Taeyong sudah berada di sana. Ia menemukan rumah Yeonjin yang sudah berantakan. Di saat bersamaan Yeonjin pun tiba. Ia berteriak memanggil-manggil ibunya. Namun ia hanya menemukan pesan yang tertancap di atas meja. Saat itu juga, Taeyong langsung menyergapnya. Ia bertanya siapa Yeonjin sebenarnya dan apa hubungannya dengan Jang Seok. Kenapa hanya Yeonjin yang selamat? Yeonjin menjawab apa adanya karena dia memang tak mengetahui siapa Jang Seok. Ia memohon agar dilepaskan karena ia harus menyelamatkan ibunya. Namun Taeyong tak percaya begitu saja. Taeyong berniat memborgol Yeonjin. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Justru tangannya lah yang diborgol oleh Yeonjin. Setelah itu ia pergi menuju alamat yang tertera. Itulah kecerobohan Taeyong. Taeyong yang benar-benar sial bahkan tak mempunyai kunci borgol. Ia terpaksa meminta bantuan kang kunci duplikat. Pantas aja dimarahin atasannya. Sama anak SMA aja kalah dia. Sementara di tempat lain, In-suk yang sedang digiring oleh para preman bayaran berpapasan dengan Seong-ho. Kita panggil aja John lah ya, biar nggak susah nyebutnya. John yang terkejut langsung mendekati mereka. Namun para preman itu berniat menghajarnya. Alhasil John mengeluarkan keahlian yang selama ini ia sembunyikan selama penyamarannya sebagai seorang nelayan.
Setelah membereskan mereka semua, ia baru sadar preman-preman tersebut berhubungan dengan orang dari masa lalunya. Hal itu diketahui dari kartu yang ditemukan di dompet korban. Ia lantas memaksa In-suk ikut bersamanya, namun In-suk menolak karena khawatir akan keselamatan putrinya Yeonjin. Dengan terpaksa John membuatnya pingsan dan mengamankannya di tempat rahasianya. Scene berpindah ke sebuah gedung di mana seorang wanita bernama Min dan ketua Kwon, pemilik dari Mirai Biotik, sedang membahas soal tabung aluminium yang hilang di pelabuhan. Min berkata barang tersebut berada di tangan putrinya In-suk. Ia juga membahas soal kemunculan John. Kok bisa ya orang sebesar mereka mengetahui In-suk dan John? Siapa sebenarnya mereka berdua? Kita lihat aja nanti ya. Lanjut, kita beralih ke Jang Seok yang sedari tadi namanya disebut-sebut tapi nggak ada penampakannya. Ini loh orangnya. Ia adalah bawahan ketua Kwon, sang mafia senjata dan narkoboy. Min menghubunginya karena ia mendapat tugas dari ketua Kwon untuk segera menemukan tabung aluminium secepatnya. Min mengirimkan foto Yeonjin. Jang Seok memerintahkan 3 pembunuh bayarannya menjalankan tugas tersebut. Di saat bersamaan, utusan dari Thailand tiba meminta pertanggungjawaban atas tewasnya 6 anggota mereka di pelabuhan. Dengan santai, Jang Seok menjawab, bukan 6 yang mati, melainkan 9. Artinya, 3 lagi adalah mereka. Kita akan dibawa flashback ke masa lalu John, yang ternyata ia adalah pemimpin dari pasukan khusus pembunuh bayaran yang didirikan oleh ketua Kwon. Min sendiri adalah bawahan John. Ia direkrut dan dilatih oleh John. Disinilah awal mula John memberontak karena ia tak setuju ketua Kwon mau menjadikan putri kandungnya sendiri dari hasil hubungannya dengan In-suk sebagai subjek penelitiannya dan akan membunuh In-suk. Ya, Yeonjin adalah anak kandung ketua Kwon. John yang sebenarnya mencintai In-suk pasti akan melindunginya. Saat itu, ia mencoba protes pada ketua Kwon, namun yang ada ia malah dimarahi dan akan dikirim ke Cina. John terpaksa memberontak untuk menyelamatkan In-suk dan putrinya. Min yang diam-diam menyukai John berusaha menghentikannya. Ia bertanya apa sih yang membuat John tertarik pada In-suk dibanding dirinya. John berkata In-suk adalah wanita yang istimewa dan dia pantas mendapatkan perlindungan. Mendengar itu, Min sangat marah dan cemburu. Setelah menyiapkan perlengkapannya, ia segera membawa In-suk dan bayinya pergi. Namun mereka dicegat oleh anak buahnya sendiri. Ia langsung membereskannya. In-suk lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. John menjelaskan bahwa anaknya akan dijadikan subjek penelitian. Di saat itulah, Min bersama anggota lainnya datang menghentikan John. Min berkata jika John memaksa pergi, maka kelak mereka akan bertemu kembali sebagai musuh. Namun, John tak peduli. Ia langsung menembak ke arah Min dan melepaskan bom asap. Sejak saat itulah mereka tinggal di pelabuhan menjalani hidup sebagai nelayan. Singkat cerita, sampailah Yeonjin di tempat yang dituju. Resepsionis yang bertugas saat itu terkejut melihat Yeonjin. Ia mengira Yeonjin akan melamar kerja di tempat itu. Karena kebanyakan bacot, ia bahkan tak melihat Yeonjin berlari ke atas. Yeonjin dengan panik memeriksa kamar-kamar yang berada di tempat itu sembari memanggil-manggil ibunya. Dan tanpa sengaja, ia sampai ke kantor bos pijat plus-plus. Ia kaget melihat seorang remaja sekolah masuk ke kantornya. Ia mengira Yeonjin juga ingin melamar kerja. Karena masih di bawah umur, ia menyuruh Yeonjin pulang dan kembali saat sudah tamat sekolah. Tanpa basa-basi, Yeonjin langsung menanyakan keberadaan ibunya. Om-om itu tak mengerti dong apa yang diucapkan Yeonjin. Ia baru paham setelah Yeonjin menyerahkan tabung aluminium. Ia langsung membubarkan karyawannya dan meminta Yeonjin menunggu. Yeonjin yang mulai habis kesabaran langsung menyerangnya. Dengan pedenya, si om-om itu melawan Yeonjin menggunakan pisau sembari berkata, tak akan kulepaskan ibumu. Jelas saja hal itu memancing emosi Yeonjin. Ia dengan mudah mengalahkannya dan melukainya. Si om terpaksa mengaku bahwa dia tak tahu apa-apa. Ia hanya mendapat perintah mengambil tabung aluminium saja. Tak lama kemudian, anak buah Jang Seok tiba.
Yeonjin melarikan diri lewat jendela membawa tabung itu. Tanpa diduga, ia telah dikepung oleh semua anak buah Jang Se-wook. Untung saja John tiba tepat waktu menyelamatkannya. Sayangnya Yeonjin tak menyadari HP-nya terjatuh. John menenangkan Yeonjin. Ia berkata ibunya sudah diamankan di suatu tempat. Sementara itu anak buah Jang Se-wook, kita sebut saja Giant ya, menghubungi In-suk lewat HP Yeonjin. Ia langsung OTW ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya In-suk melihat orang yang menghubunginya adalah pria asing bertubuh besar. Ia dibawa ke sebuah pabrik tua terbengkalai menemui Jang Se-wook, yang ternyata Taeyong juga sudah berada di sana. Ia menelpon ke kantor pusat meminta bantuan, dan seperti biasa, pistol gas kesayangannya akan menemaninya. Sementara itu, John dan Yeonjin yang baru saja tiba panik mengetahui In-suk telah menghilang. Yeonjin teringat pada Donggu. Mereka menanyakan informasi tentang Jang Se-wook. Dengan sedikit ancaman dari John, Donggu terpaksa buka mulut. Berangkatlah mereka berdua ke tempat penyekapan In-suk. Sesampainya di sana, tanpa rencana sedikit pun, Yeonjin main nyelonong aja. John bahkan tak sempat menahannya. Alhasil, anak buah Jang Se-wook langsung mengejarnya. John terpaksa masuk melalui jalur lain, dan tanpa sengaja ia bertemu Taeyong. Taeyong yang menyangka John adalah salah satu anggota anak buah Jang Se-wook langsung menodongkan pistol gasnya. Sayangnya hal serupa kembali terjadi. John berhasil memborgol tangannya. Tak lama kemudian anak buah Jang Se-wook tiba di tempat itu. Namun John dengan mudah mengalahkan mereka. Merasa keadaan sudah aman, Taeyong si Kang Ceroboh malah menjatuhkan kunci borgolnya. Aduh, Tai. Namanya ya. Kita beralih ke Yeonjun yang kini berhadapan dengan Giant. 우리 엄마 빨리 나가라고! Terlihat Yeonjin kewalahan menghadapi Giant yang jauh lebih kuat darinya. Ketika Giant akan menghabisinya, John tiba tepat waktu. Yeonjin kembali mencari keberadaan ibunya. Giant yang dengan sangat percaya diri mampu mengalahkan John tewas di tempat. Singkat cerita, Yeonjin berhasil menemukan ibunya. Ia disambut dengan beberapa sayatan katana. Dalam kondisi lemah, Yeonjin menyerahkan tabung aluminium. Jang Se-wook pun melepaskan ikatan In-suk. Saat In-suk akan mengajak Yeonjin pulang, ia malah ditusuk dari belakang menggunakan katana. Yeonjin benar-benar syok melihatnya. Ia tak menyangka akan kehilangan sang ibu di depan matanya. Yeonjin yang sangat terpukul tak terima akan kematian ibunya berusaha melawan Jang Se-wook. Namun yang terjadi, ia malah harus tewas di tangan Jang Se-wook. Tak lama kemudian ketua Min tiba. Begitupun dengan John yang syok melihat wanita yang dicintainya tewas bersama Yeonjin. Akan tetapi John mengurungkan niatnya mengambil mayat mereka karena kehadiran Min, yaitu mantan anak buahnya sendiri. Di akhir film diperlihatkan jari tangan Yeonjin bergerak dan bersambung. Film dibuka dengan Yeonjin yang sedang dalam perawatan darurat di sebuah lab rahasia milik Tuan Kwon. Ia berhasil diselamatkan oleh Min. Mereka berjanji akan membantunya menemukan pembunuh ibunya. Namun ia harus bekerja untuk mereka menjadi pembunuh bayaran. Masih teringat jelas pembantaian yang dilakukan Jang Se-wook terhadap dirinya dan sang ibu. Alasan Min menyelamatkan Yeonjin karena ia adalah putri kandung ketua Kwon. Ia juga memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata yang akan sangat berguna untuk menghabisi musuh-musuh ketua Kwon. Yeonjin yang tak mengetahui ayah kandungnya tak punya pilihan lain. Tujuan hidupnya saat ini adalah membalaskan dendamnya kepada pembunuh ibunya Jang Se-wook.
Tanpa mengetahui informasi apapun soal perusahaan Mirai, Yeonjin resmi bergabung sebagai anggota SS1, organisasi milik ayah kandungnya sendiri. Dengan bergabungnya Yeonjin dalam organisasi tersebut, mereka harus menyembunyikan keberadaan Jang Se-wook sementara waktu. Selama 2 tahun, ia mendapat pelatihan bertarung dan menembak dari Min, khususnya sebagai sniper. Min yang biasanya melatih anggota baru selama 10 tahun untuk bisa menjadi pembunuh profesional, hanya membutuhkan waktu 2 tahun melatih Yeonjin menyelesaikan pelatihan tersebut. Ia dengan mudah menyerap semua skill menembak dan kemampuan dalam bertarung. Bahkan Yeonjin berhasil melampaui kemampuan Min. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Yeonjin akan melaksanakan misi pertamanya, di mana targetnya adalah salah satu dewan direksi bernama Tuan Nam yang menjadi saingan Tuan Kwon. Tuan Nam tak menyadari bahwa bahaya sedang mengincarnya tepat di hari pernikahan putrinya. Tuan Kwon membisikkan kalimat bahwa ia kecewa pada Pak Nam yang tak tahu balas budi. Setelah mengucapkan selamat, Tuan Kwon pamit sembari memberi kode pada Min. Perintah eksekusi pun diterima oleh Yeonjin. Namun tiba-tiba cucu dan anak-anak kecil lainnya berlari mendekati Pak Nam. Min melarang Yeonjin menembak demi keselamatan anak-anak di sekitarnya. Akan tetapi Yeonjin yakin ia bisa melakukannya. Min yang khawatir langsung membatalkan misi. Sembari membayangkan wajah Jang Se-wook, Yeonjin langsung menembakkan peluru. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Tibalah waktunya Yeonjin melanjutkan sekolah. Di sini ia menggunakan identitas baru sebagai Kim So-yoon, seorang gadis lemah yang tak bisa apa-apa. Ia tak boleh menarik perhatian siapapun, meskipun ia sering mendapat bully dari 3 teman sekelasnya. Tanpa diduga, seorang cowok populer idaman para siswi di sekolah itu malah jatuh hati pada Yeonjin. Hal itu membuat 3 temannya semakin membencinya. Apalagi setelah mereka mengetahui kalau Yeonjin mendapat perlakuan khusus karena ia adalah ponakan dewan sekolah. Kepala lab Mirai, kita sebut saja Momon, menyamar sebagai guru di sekolah itu untuk mengawasi Yeonjin. Tak lama kemudian, ia mendapat pesan dari Min untuk misi keduanya. Setelah mendapatkan kunci dari Momon, Yeonjin bergegas ke atas merakit senjata yang sudah disiapkan. Akan tetapi, Yongmin yang melihat Yeonjin naik ke atas ternyata mengikutinya. Mendapati pintu dikunci dari luar, Yongmin panik. Ia takut Yeonjin akan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri karena sering mendapat bulian. Teriakan Yongmin membuyarkan konsentrasi Yeonjin sehingga salah sasaran. 수아나 거기 있지? 줄기세포 연구에 반대하시는데요. 그 이유 주변에 방해꾼 있니? 우리 쪽에서 누구 보낼까? 뭐지 저게? Namun Yeonjin tak menyerah begitu saja. Target yang awalnya 1 orang berubah menjadi 3 atas perintah Min agar tak meninggalkan saksi mata. Di saat bersamaan, Yeonjin yang menemukan kunci cadangan langsung membuka pintu. Ia pun merasa lega melihat Yeonjin baik-baik saja. Tak lama kemudian, polisi tiba di TKP. Taeyong pun tak ketinggalan. Dan seperti biasa, saat ia melaporkan kejadian itu ke atasannya, ia langsung kena semprot. Ia diperintahkan meninggalkan TKP. Namun Taeyong yang pantang menyerah jelas mengabaikan perintah itu. Dengan jiwa detektifnya, semua perkiraannya benar. Ia menduga seorang sniper menembaknya dari gedung sekolah. Untuk itu berangkatlah ia ke sana. Tanpa sengaja ia melihat Yeonjin. 그건 다 널 위한 거야. 네가 다 Ia pun mendatangi Yeonjin. Namun sayangnya Yeonjin berpura-pura tak mengenalnya. Yeonjin berkata bahwa namanya adalah Kim So-yoon. Karena masih ragu, ia mengecek database Yeonjin di ruang guru. Dan benar saja, database tersebut asli. Ia pun meminta maaf kepada guru karena salah orang. Singkat cerita, Min melaporkan kejadian barusan pada Tuan Kwon. Ia juga membahas soal dendam Yeonjin kepada Jang Se-wook. Tuan Kwon memerintahkan Jang Se-wook untuk bersembunyi. Posisinya tak boleh diketahui Yeonjin. Min lantas menemui Jang Se-wook dengan membawa 1 tas uang. Ia menyampaikan perintah Tuan Kwon. Akan tetapi Jang Se-wook menolak perintah tersebut dan melempar uangnya karena Jang Se-wook merasa Tuan Kwon lebih memprioritaskan Min dibanding dirinya. Min langsung mengancamnya akan membunuhnya saat itu juga.
Dengan terpaksa, Jang Sewok yang makin dendam pada Min menurutinya. Sepulang sekolah, Yeonjin melaporkan kejadian di sekolah. Ia memberitahu Min nama lengkap dan pekerjaan Taeyong. Yeonjin berharap Taeyong tidak akan menjadi target mereka karena telah mengenalinya. Min mengiyakan keinginan Yeonjin sembari memberikan kalung hadiah ulang tahun dari mendiang teman-temannya yang membuat Yeonjin senang. Menurut Min, Taeyong bukanlah ancaman. Dia juga tak bisa membongkar identitas asli Yeonji. Akan tetapi semua itu hanyalah omong kosong doang. Diam-diam ia memberikan perintah kepada anggota SS1 atau lebih tepatnya anak buahnya untuk menghabisi Taeyong tanpa sepengetahuan Yeonjin. Scene berpindah ke sebuah hotel mewah di mana mantan ilmuwan miara biotik Profesor Choi menemui anggota kongres bernama Pak Kang. Ia berniat melaporkan kegiatan ilegal Tuan Kwon tentang uji coba sel induk yang menjadikan manusia sebagai objeknya. Yang tanpa ia ketahui, sejak resign dari Mirai, anak buah Min telah memata-matai gerak-geriknya. Dan benar saja, Yeonjin telah berada di sana. Tak lama kemudian lampu tiba-tiba mati. Yeonjin masuk sebagai teknisi khusus. Ia menyalakan semua kamera tersembunyi di kamar itu seakan-akan memperbaiki lampu. Choi berkata, sejak 20 tahun lalu, hampir setiap hari perusahaan Mirai membawa para gadis muda untuk dijadikan bahan eksperimen. Pak Kang lantas meminta bukti berupa data foto atau video agar bisa melaporkan kejahatannya, menghentikan proyek penelitian, dan memenjarakannya. Mereka akan menjamin keselamatan Prof. Choi dan mengamankannya ke luar negeri jika data tersebut sudah didapatkan. Min dengan jelas mendengar semua percakapan mereka. Scene berpindah ke tempat pemakaman. Terlihat John berada di sana. Tanpa sengaja ia bertemu Taeyong di tempat itu. Tae berkata kalau ia melihat Yeonjin di sekolah. Ia sangat yakin itu adalah Yeonjin yang menggunakan identitas palsu. Mendengar itu John terkejut. Ia langsung melihat ke semua arah dan menyadari adanya anggota SS1 yang mengawasi Taeyong. 이거 뭐라고요? 저도 총 들었잖아. 괜찮아. Beruntung, John berhasil menghabisi anak buah Min. Namun dalam pertempuran itu, John mengalami luka tembak di bagian lengan. Sesaat kemudian, Min menghubungi anak buahnya. John langsung menjawabnya dan memberi peringatan. Min menjadi sangat kesal. Tae berencana membawa John ke rumah sakit, tapi John menolaknya. Mereka pun menyelinap masuk ke kamar hotel yang tidak terkunci. John mengeluarkan peluru dari lengannya. Setelah itu, John membawa Tae ke kediamannya. Disinilah John mengungkap identitas aslinya. Ia juga membeberkan rahasia besar Tuan Kwon yang memiliki lab penelitian ilegal. Ia sangat yakin Yeonjin telah direkrut oleh SS1 sebagai alat pembunuh. Dan cepat atau lambat, mereka juga akan menghabisi Yeonjin jika sudah tak dibutuhkan lagi. Scene berpindah ke markas SS1. Malam itu, Yeonjin masuk ke ruang IT. Ia iseng bertanya, apakah alat itu bisa melacak keberadaan seseorang? Tanpa curiga sedikit pun, Kang Asep menjawab tentu saja. Saat Kang Asep keluar sebentar, Yeonjin segera mencari jejak Jang Sewok. Dan benar saja, lokasi Jang Sewok langsung kedeteksi. Yeonjin mengambil GPS tersebut dan masuk ke ruang rahasia. Terdapat banyak meja kosong dengan selang panjang. Dan sepertinya itu tempat khusus manusia. Tak lama kemudian dua orang masuk. Yeonjin pun langsung bersembunyi. Tuan Kwon menegaskan kepada Momun agar segera mencari mangsa baru. Di sini, Yeonjin mulai menyadari ada yang tak beres dengan perusahaan Mirai Biotik. Ia juga curiga jangan-jangan Jang Sewok punya hubungan dengan mereka. Untuk itu, ia kembali berlatih mengasah bela dirinya. Keesokan harinya, tepat di depan kantor pusat Mirai, GPS yang dicuri Yeonjin tiba-tiba aktif. Ia berlari mencari lokasi Jang Sewok.
Ia syok melihat Jang Se-wook bisa berada di kantor pusat Mirai. Yeonjin berusaha mengejarnya, namun ia harus kehilangan musuh abadinya tersebut. Yeonjin benar-benar marah. Ia tak menyangka selama ini perusahaan Mirai membohonginya dan sengaja menyembunyikan keberadaan Jang Se-wook. Ia mengambil pistol Min dan menodongkannya ke wajah Min. Melihat emosi Yeonjin yang tidak stabil, Min tak punya pilihan lain selain menyerahkan Jang Se-wook karena mereka lebih membutuhkan Yeonjin sebagai mesin pembunuh. Ia terpaksa mengantar Yeonjin ke markas rahasia Jang Se-wook. Sesampainya di sana, Min membiarkan Yeonjin menuntaskan aksi balas dendamnya, sementara ia menunggu di luar. Dan pembantaian pun dimulai. Saat melihat Yeonjin, Jang Se-wook sangat terkejut karena ia yakin telah membunuh gadis itu. Ia bertanya siapa yang menyelamatkanmu. Namun ia langsung menyadari ternyata ini alasan Tuan Kwon memintanya bersembunyi karena mereka lah yang telah menyelamatkannya. Pertarungan pisau dapur versus senjata FF pun terjadi. Yeonjin pun mengakhiri hidup Jang Se-wook dengan katana yang dipakai membunuh ibunya. Di luar, ia disambut oleh Min dan film dibuka dengan Ketua Kwon yang sedang memancing bareng dua pejabat sekaligus rekan bisnisnya, yang salah satunya adalah Pak Kang. Ia meminta dukungan mereka untuk mengembangkan penelitiannya. Pak Kang terlihat sinis menanggapi hal itu. Ia menyinggung soal objek yang digunakan dalam labnya bertolak belakang dengan yang dilaporkannya ke BPOM dan itu adalah ilegal. Ia memperingatkan Ketua Kwon agar berhati-hati sembari berlalu dari tempat itu. Seperti biasa, Ketua Kwon memberi kode eksekusi pada Min dan langsung diterima oleh Yeonjin. Keesokan harinya, Pak Kang harap-harap cemas menunggu kedatangan Pak Choi yang belum datang membawa bukti sesuai jam yang ditentukan. Yang tanpa mereka ketahui, Yeonjin sudah berada di luar menghajar pengawalnya dan menghabisi Pak Kang. Shin berpindah ke ruang rahasia Mirai Biotik di mana meja di lab rahasia itu kini telah terisi penuh. Korbannya sesuai ucapan Profesor Choi. Sel induk para gadis muda inilah yang dijadikan obat segala macam penyakit dan obat awet muda. Yumi, asisten Mumun, diam-diam mengambil data tersebut untuk diberikan kepada Profesor Choi sebagai bukti kejahatan perusahaan Mirai yang akan diserahkan kepada Pak Kang. Ia menyimpan bukti tersebut dalam sebuah loker yang berada di stasiun kereta. Tak lama kemudian Pak Choi datang mengambilnya. Tentu saja hal itu diketahui oleh Min dan anak buahnya yang sudah lama memantau pergerakannya. Alhasil Pak Choi berhasil ditangkap. Di ruang pribadinya, Ketua Kwon kembali menyuntikkan sel induk ke tubuhnya. Ia akan segera merilis hasil penemuannya tersebut secara resmi. Min memintanya untuk menundanya hingga mata-mata dalam perusahaan mereka berhasil tertangkap. Akan tetapi Ketua Kwon tak mau menundanya lagi. Ia memerintahkan Min agar segera menuntaskan masalah itu sebelum hari peresmian yang akan dilakukan 2 minggu lagi. Yeonjin yang sudah menyelesaikan pekerjaannya mulai merasa bimbang. Ia ingin segera berhenti menjadi pembunuh dan hidup tenang. Di kediaman John, ia membeberkan semua rahasia Ketua Kwon pada Taeyong. Awalnya, Mirai Biotik dipegang oleh 6 ilmuwan ternama. Namun Ketua Kwon menghabisi 5 rekan kerjanya yang tak setuju menggunakan sel induk manusia. Mereka harus segera menemukan bukti sebelum hari peresmian yang sudah diumumkan di surat kabar. Ketika Yeonjin sedang berduaan dengan Yeomin di atas gedung,
Mumun memanggil 3 orang siswanya yang sering membuli Yeonjin. Sudah dapat dipastikan mereka bertiga akan menjadi subjek sel induk Mirai Biotik. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Yeonjin menikmati hidupnya secara normal dan bahagia bersama pria yang dicintainya. Sebelum pulang, Yongmin mengungkapkan perasaannya secara resmi. Tak diduga Yeonjin malah menolaknya dan memintanya untuk menjauh dari kehidupannya. Sebenarnya Yeonjin juga mencintai Yongmin, akan tetapi ia takut Yongmin akan menjadi korban jika ketahuan punya hubungan khusus dengannya, yang artinya Yeonjin menahan perasaannya demi untuk melindungi Yongmin. Di markas SS1, Min menemui Yeonjin. Ia mengetahui kalau Yeonjin bolos sekolah. Min memperingatkannya agar jangan sampai ketahuan. Yeonjin pun bertanya sampai kapan ia akan hidup seperti ini. Ia senang hidup bersama Min, tapi tidak dengan membunuh. Min berjanji akan membicarakannya dengan ketua KON. Ia meminta Yeonjin untuk bersabar sedikit lagi karena tak lama lagi Yeonjin akan bebas. Tapi semua itu sudah pasti bohong. Mereka tak mungkin melepaskan Yeonjin. Keesokan paginya di saat absen pagi, Yeonjin merasa curiga kenapa 3 teman kelas yang selalu membulinya menghilang. Setelah kelas berakhir, Yeonjin bertanya pada Mumun, apakah kalian terlibat dengan hilangnya 3 teman sekelasnya? Mumun menegaskan bahwa Mirai tak mungkin menculik anak sekolah. Yeonjin meminta maaf, namun sebenarnya ia tak percaya. Shin berpindah ke sebuah gedung terbengkalai di mana Choi ditahan. Min memaksanya memberitahu siapa orang yang memberikan data rahasia Mirai kepadanya. Karena Pak Kang, orang yang diandalkan Choi, sudah tewas. Choi sangat terkejut, namun ia tetap bertahan dan tak mau menyebutkan mata-mata tersebut. Min lantas mengancamnya dengan menelpon keluarga Choi. 그래요? 아빠 빨리 와. 보고 싶어. 알았지? 꼭. 그래. 아빠가 들어가면서 살게. Dengan terpaksa, Choi buka mulut menyebut nama Yumi. Ia memohon agar melepaskannya dan keluarganya. Namun semua itu tak mungkin Kisanak. Min langsung menghabisinya, lalu memberi perintah menghabisi keluarga Choi. Di sekolah, Yeonjin merasa frustasi dengan pekerjaannya. Saat akan pergi, ia didatangi John dan Taeyong. Yeonjin terkejut, namun ia tetap mengaku sebagai Kim Soyeon. John berkata ia sudah mengetahui Yeonjin bekerja untuk ketua KON. Ia meminta Yeonjin keluar dari organisasi yang telah memakan banyak korban itu. Namun Yeonjin tak percaya. Ketika keluar kelas, Min muncul secara tiba-tiba yang membuat mereka semua kaget. Min curiga ada orang lain di dalam kelas, namun ia memutuskan untuk membiarkannya. Keesokan harinya, Yumi janjian bertemu Choi. Ia belum mengetahui kalau Choi sudah tewas. Min memberi tugas eksekusi Yumi pada Yeonjin. Ia berkata itu adalah tugas terakhir Yeonjin. Terlihat Yongmin berada di tempat itu bersama klub fotografer. Saat keluar dari mobil, Yumi melihat Yeonjin. Ia tahu Yeonjin diperintahkan membunuhnya. Ia pun berusaha menghindari Yeonjin. Di saat bersamaan Yongmin melihat Yeonjin, ia lantas mengikutinya ke atas. Naasnya, Min melihat Yongmin mengikuti Yeonjin. Sebelum mati, Yongmin memberikan kalung berbentuk flash disk pada Yeonjin. Ia meminta Yeonjin menghentikannya. Bukti kejahatan Mirai yang menjadikan para gadis muda sebagai korban berada di kalung tersebut. Kehadiran Yongmin membuat Yeonjin terkejut. Begitupun Yongmin. Di saat bersamaan, satu tembakan mengenai kepala Yongmin yang membuatnya tewas saat itu juga. Yeonjin sangat terpukul melihat kematian pria yang dicintainya di tangan Min, wanita yang dihormatinya. Melihat perubahan sikap Yeonjin, Min membuatnya pingsan dan membawanya ke lab. Ia memerintahkan Mumun menghapus semua ingatan Yeonjin apapun resikonya. Dulu, mereka pernah melakukannya. Sayangnya, orang tersebut mati setelah beberapa hari kemudian. Namun, Min tak mau mengambil resiko. Ingatan Yeonjin harus segera dihapus. Tak lama kemudian, anak buah Min datang melaporkan keberadaan John. Ia segera bergegas ke tempat itu dan menyerahkan Yeonjin pada Mumun. Proses penghapusan memori pun dimulai. Beberapa menit kemudian, Yeonjin terbangun. Ia melepaskan semua selang infus.
Mengetahui proses tersebut gagal, Momen langsung menyerang Yeonjin yang membuatnya kaget. Pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Setelah membunuh Momun, Yeonjin masuk ke ruang rahasia untuk memastikan ucapan Yumi. Dan benar saja, ia menemukan banyak gadis di tempat itu, termasuk 3 teman sekelasnya. Tiba-tiba alarm berbunyi, terlihat informasi bahwa Yeonjin kini menjadi target selanjutnya. Ia segera pergi dari tempat itu. Sementara itu di tempat persembunyian John, semua pasukan Min sudah berada di tempat itu. John meminta Taeyong pergi dari sana. Ia harus selamat agar bisa mengungkap kejahatan ketua Kwon. 건도안의 실체를 Satu persatu anak buah Min dihabisi John. John kehabisan peluru. Saat anak buah Min akan menembaknya, tiba-tiba dari arah samping, Yeonjin muncul menyelamatkan John. Melihat Yeonjin berada di kubu John, Min emosi dan turun ke lapangan menghadapi mantan bos dan mantan anak didiknya. Pada akhirnya, Min menghabisi John, pria yang sangat dicintainya itu. Di akhir nafasnya, John meminta maaf karena tak bisa menyelamatkan ibu Yeonjin dan membiarkan Yeonjin menderita. Sementara itu di kantor pusat Mirai, suasana begitu ramai menyambut perilisan produk terbaru ketua Kwon yang menjadi terobosan pertama dalam sejarah penelitian sel induk. Dan jelas saja, Taeyong pasti tak akan melewatkan kesempatan itu. Ia melapor ke atasannya tentang kejahatan ketua Kwon. Ia meminta dikirimkan bantuan ke lokasi John berada, namun atasannya menolak dan meminta bukti. Taeyong dengan kesal menjawab bahwa ia akan mempertaruhkan pekerjaannya. Kang Asep melapor kepada Ketua Kwon bahwa Min dan seluruh anak buahnya tak bisa dihubungi. Ketua Kwon mulai cemas mendengar kabar itu. Meskipun begitu, ia tetap terus melanjutkan acara perilisan produknya. Dengan penuh percaya diri, ia mempresentasikan terobosan terbarunya yang berhasil menyelamatkan dan menyembuhkan 3 orang pasien yang telah divonis mati. Taeyong yang lagi gelisah menunggu bala bantuan dikagetkan dengan kemunculan Yeonjin. Ia sedih karena tak bisa menyelamatkan John. Namun begitu, Yeonjin ingin Taeyong meneruskan keinginan John membongkar kedok ketua Kwon. Sekarang giliran mau ucap Yeonjin, sembari memberikan barang bukti yang berada di flash disk Yumi. Saat ketua Kwon bersemangat mempromosikan produknya, tiba-tiba seorang wanita teriak histeris, begitupun yang lainnya, yang ternyata Taeyong telah mengganti video presentasi dengan isi flash disk yang telah dikirim ke stasiun TV lokal dan disiarkan secara langsung. Taeyong berkata, itu adalah sebagian bukti kejahatan ketua Kwon. Mereka mengambil sel induk dari ratusan gadis yang diculik dan membunuh rekan-rekan bisnisnya yang berusaha buka mulut. Lalu apa bedanya ketua Kwon dengan pembunuh berantai? Namun, dia bebas melakukan apapun karena mendapat perlindungan dari Kepala Kepolisian Korea dan Menteri Kesehatan. Ia memperlihatkan flash disk tersebut. Kepala polisi memerintahkan ajudannya mengamankan Taeyong. Untung saja, atasannya bersama rekan-rekannya tiba tepat waktu membawa surat perintah penangkapan. Ketua Kwon langsung melarikan diri menuju tempat penjemputan helikopter di atas gedung. Sayangnya, helinya belum datang. Ia malah disambut oleh Yeonjin sembari berkata bahwa Min sudah berada di alam lain. Kwon terkejut. Melihat amarah Yeonjin, Kwon terpaksa jujur bahwa Yeonjin adalah putri kandungnya. Yeonjin syok mengetahui fakta tersebut. Ia tak sudi punya seorang ayah seperti Kwon. Mendengar suara tembakan, Taeyong sadar itu pasti Yeonjin. Mereka bergegas ke atas gedung dan menemukan Kwon yang akan bunuh diri. Hal itu ia lakukan karena tak sanggup menerima hukuman dan menanggung malu. Taeyong beserta rekan-rekannya gagal menghentikan aksi bunuh Kwon. Dengan viralnya kasus tersebut, perusahaan Mirai resmi ditutup. Seluruh pihak yang terlibat ditangkap.
Singkat cerita, 2 tahun kemudian, kini Taeyong telah naik jabatan atas prestasinya membongkar kasus Kwon. Ia akhirnya bisa memiliki pistol sungguhan. Terlihat Yeonjin dan 3 teman yang pernah membulinya kini menjadi sahabat. 이러다가 졸업여행도 우리 우주로 가겠어. 야. Film pun ditutup dengan seorang wanita yang sengaja menabraknya. Dan tamat.